Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, anakku kelas 12. Kelas 12 MIPA 1, MIPA 2, MIPA 3 dan IPS. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada pagi hari ini yang cerah, izinkanlah Ustadz untuk menyampaikan materi lanjutan yaitu materi etika bergaul dalam Islam. Jadi dalam kehidupan itu kita diatur ya, ada etikanya, ada tata caranya ya. Untuk itu kita bisa mempelajarinya, bisa menyimak materi ini, tayangan ini ya, bisa disimak. Selanjutnya seperti biasa ya, yang sebelum subscribe, like, comment, dan share agar channel Ustadz ini bisa berkembang dengan baik ya. Kan tetapi tonton dulu baru subscribe ya. Selanjutnya mari kita pelajari lebih dalam. Nah, kompetensi dasarnya adalah menganalisis etika Islam dalam bergaul dengan teman sebaya, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, dan dengan lawan jenis. Ya, itu kompetensi dasarnya. Terus selanjutnya adalah menyajikan hasil analisis tentang etika Islam dalam bergaul dengan sebaya, dengan yang lebih tua, dengan yang lebih muda, dan lawan jenis. Itu maksudnya berkaitan dengan gender. Tujuan pembelajarannya adalah dalam pembelajaran ini peserta didik mampu dapat menganalisis etika Islam dalam bergaul dengan teman sebaya yang lebih tua, yang lebih muda, dan lawan jenis. Peserta didik dapat menyajikan hasil analisis tentang etika Islam dalam bergaul dengan teman sebaya, dengan yang lebih tua, dan dengan yang lebih muda maupun dengan lawan jenis. Itu tujuan pembelajarannya ya. Selanjutnya adalah peta konsepnya. Jadi yang kita bahas adalah fokus ke 4 poin ya. Saya yakin ini materinya kelas 11 dulu kayaknya sudah diajarkan, tapi kita ajarkan kembali. Siapa tahu di antara kalian ada yang lupa, ada yang setiap harinya itu masih saja itu tidak menghormati orang tua maupun meremehkan teman sebayanya. Tahu? Nah, ini nanti Ustaz ingin membahasnya di sini ya. Mulas. Perhatikan, etika bergaul adalah aturan tingkah laku untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sesama manusia sehingga terjadi hubungan tingkah laku yang baik antar individu lainnya. Etika bergaul gitu ya. Jadi yang namanya etika itu kemarin Ustaz Bima bilang al-adabu fawqa ilma, adab atau etika itu di atasnya ilmu ya. Makanya sopan santun, tindak tanduk, hormat menghormati antar sesama ya. Sama apalagi yang lebih tua itu ada gurumu gitu. Nah, ini pengertiannya. Next. Nah, yang pertama adalah etika bergaul dengan yang lebih tua ini. Yang lebih tua itu ada orang tuamu, ada gurumu, ada yang lebih tua darimu, ada kakakmu gitu ya. Kalau di sini kita fokusnya adalah yang lebih tua, diantaranya guru ya. Nah, berikut ini adalah 7 etika yang seharusnya dilakukan kepada orang tua menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama adalah mendengarkan dan mengikuti arahan orang tua, berdiri ketika orang tua berdiri, tidak berjalan di depan orang tua, mencari ridho kepada orang tua, bersikap rendah hati kepada orang tua,
tidak mengungkit kebaikan orang tua, tidak menunjukkan sikap murung dan tajam di hadapan orang tua. Sebelum pergi harus meminta izin kepada orang tua. Itu menurut Imam Al-Ghazali ada 7 ya. 7 ini. Nah ini 8 ya, ada 8 ya. 8 tapi tadi tulisannya 7 nah, ya itu menurut Imam Al-Ghazali. Makanya jika ada orang tua berbicara didengarkan ya. Ada orang tua berjalan, kamu jangan mendahulunya. Jikalaupun kamu terpaksa mendahului, itu harus mengucapkan salam atau permisi gitu, mohon maaf. Nah itu adalah etikanya ya. Mencari ridho kepada kedua orang tua ya, ridho Allah ridho walidain. Makanya ridho orang tua itu penting ya Mas ya Mbak ya. Besok kalau kamu kuliah, mau daftar kuliah, mau daftar apa, mintalah ridho kepada orang tuamu agar nanti dilancarkan. Apalagi seorang ibu ya, karena doanya seorang ibu itu sangat mustajab sekali gitu. Makanya apapun itu harus mendapatkan izin atau ridho kepada orang tua. Orang tua tidak meridhoi, Allah tidak akan meridhoi, seperti itu ya. Selanjutnya, sedangkan etika yang seharusnya dilakukan kepada guru menurut Imam Al-Ghazali yaitu meminta izin ketika hendak bertanya, harus menundukkan kepala, tidak berburuk sangka kepada guru. Nah ini ketika bertanya kepada gurumu yang ada di kelas ya, mohon izin tetap bertanya seperti itu. Tidak di kelas, misalkan di jalan, mohon izin tetap bertanya gitu. Itu etikanya ya. Selanjutnya ada menundukkan kepala. Jadi ketika kamu berbicara dengan gurumu itu jangan sampai bahasa tubuhmu apa itu mukamu bahasa dangak gitu. Makanya menunduklah gitu. Jangan sampai menatap matanya atau menatap wajahnya guru itu. Sekarang kamu dilihatin gurumu melihatmu, kamu menunduk aja gitu. Itu sebagai tanda hormat kamu kepada guru ya. Itu diantaranya. Selanjutnya tidak berburuk sangka kepada guru. Nah ini yang sangat menyedihkan jikalau ada siswa itu sering hanya berburuk sangka kepada gurunya terus gitu, dikit berburuk sangka gitu. Itu Ustaz sangat sedih sekali jika ada siswa yang suudon ya, istilahnya bahasanya suudon terhadap gurunya. Tidak bagus ya Mas Mbak ya, karena ilmumu itu didapat dari gurumu, maka jangan sampai berburuk sangka kepada gurumu. Berburuk sangka jangan misalkan yang kemarin sudah sekarang jangan berburuk sangka lagi, positive thinking saja, always be positive. Selanjutnya bergaul dengan teman sebaya. Teman sebaya itu siapa sih? Teman sebaya adalah orang yang bersama-sama karena adanya kesetaraan usia ya. Sebaya itu mungkin seangkatan ya, seangkatan. Terus sebaya itu ya seumuran ya, intinya seumuran gitu, seumuran. Menurut Imam Al-Ghazali, kita harus memperlakukan teman sebaya dengan 9 cara, yaitu yang pertama, mengutamakan kepentingan teman dari dirinya itu. Menutup aib teman, mendengarkan teman ketika berdiskusi, menghindari perdebatan yang tidak penting, memanggil dengan panggilan yang baik,
memberikan nasihat yang baik, mendoakan sahabat ketika masih hidup atau sudah meninggal, menyapa ketika bertemu, menyukai teman dengan tulus. Artinya apa? Artinya saya punya teman, maksudnya yang itu yang menyukai teman dengan tulus, maksudnya gini, maksudnya misalkan teman saya sama si A itu ranking 1 prestasi gitu ya, suka, saya suka, iya saya suka punya teman berprestasi gitu. Dia ikut lomba ini menang, saya senang gitu. Nah itu maksudnya ya. Nah, makanya bergaul dengan teman sebaya. Nah itu sebaya seusia seumuran. Lanjut, bergaul dengan yang lebih muda. Nah, orang yang lebih muda siapa? Orang yang lebih muda itu orang yang berumur lebih muda dari kita. Bisa anak, adik kandung, adik kelas, dan lain sebagainya. Itu yang lebih muda ya. Sebagai seorang yang lebih tua, kita seharusnya memperlakukannya dengan cara yang pertama menyayangi yang lebih muda. Ada anak kecil ya, ada adik kelasmu, dia dibimbing ya, dibimbing. Misalkan kamu sebagai kelas 12 ada siswa baru kelas 10 itu, nah itu kan ada kelasmu itu dibimbing ya. Membimbing membimbing kepada arah yang baik ya, dibimbing. Kita tanya ya kak, biasanya kalau belajar di mana saja di jam berapa ya gitu ya, kamu jawab dengan baik ya, gini dek, itu dijawab dengan yang baik maksudnya, karena kita sebagai orang tua itu sebagai panutan dan sebagai kakaknya. Memberikan teladan yang baik ya. Kelas 12 itu punya adik kelas 11 dan kelas 10. Karena yang namanya kelas 12 itu berarti istilahnya yang lebih tua ya, yang lebih tua seharusnya harus lebih dewasa, lebih menjadi teladan terhadap adik-adiknya ya. Jangan sampai adik-adiknya nanti melihat kakak kelasnya, misalkan contohnya, mohon maaf ya, misalkan tidak pernah mengerjakan tugas, terus tidak ikut kegiatan tidak ikut kegiatan di asrama, contohnya jamaah, adik kelasku melihatnya lah itu. Makanya yang namanya kakak kelas itu harus menjadi teladan yang baik terhadap adik-adiknya itu. Selanjutnya, memberikan apresiasi atas pencapaian yang berharganya. Artinya seperti ini, jika adik kelasmu itu mempunyai prestasi, ucapkanlah selamat ya atas prestasimu, menang lomba ini, selamat ya kamu kemarin mendapatkan ranking 1 paralel, seperti itu. Selamat ya kamu kemarin lomba ini menang gitu. Itu etika dari yang kita ya kepada yang lebih muda. Selanjutnya ada etika bergaul dari segi gender. Artinya dari segi gender itu berarti lawan jenis ya. Etika bergaul dari segi gender ada 2, yaitu bergaul dengan sesama jenis dan bergaul dengan lawan jenis. Sesama jenis itu berarti laki-laki sama laki-laki, artinya perempuan sama perempuan, artinya gini, bergaul artinya berteman sesama jenis itu jenis sama ya. Terus dengan lawan jenis itu berarti laki-laki sama perempuan sama cewek itu bergaul, berteman maksudnya ya, berteman. Berikut ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan dengan beretika pada sesama maupun lawan jenis, yaitu yang pertama, bersahabat itu karena Allah ya, bersahabat karena Allah. Makanya kita bersahabat. Misalkan saya punya sahabat laki-laki ya, saya bersahabat karena Allah, karena hubungan dipertemukan karena Allah ya, karena nikmat Allah kita bisa bertemu kepada kamu semuanya gitu. Entah itu sesama jenis maupun lawan jenis.
Selanjutnya adalah menjaga aurat. Nah ini terutama yang putri, anak putri ya, auratnya dijaga dengan sebaik-baik mungkin biar tidak menjadi fitnah terhadap yang lain. Artinya apa? Aurat tetap jaga gitu ya, karena biar tidak biar orang biar tidak menimbulkan fitnah yang lain, yang apa itu namanya ya, intinya menjaga auratnya ya, aurat dijaga pakai kerudung ya, keluar gitu. Nah selanjutnya menjaga kemaluannya, artinya apa? Menahan pandangan, jangan sampai kita mata kita jelalatan gitu. Itu ya, makanya menahan pandangan, jangan terporsir oleh sesuatu yang ada di depan matamu yang menyebabkan dosa. Jangan, makanya menahan pandangan itu harus ya, itu ya, agar mereka bisa dijaga. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Materinya cukup mudah sekali. Harapannya nanti adalah setelah mendengar tayangan ini agar kita itu bisa mengintrospeksikan diri, saya sudah pas belum dengan yang saya lakukan setiap hari-harinya tentang yang tentunya tentang bergaul ya, tentang berteman kepada temannya atau terhadap orang tuamu, pada gurumu, pada teman sebayamu, itu sudah sesuai dengan anjuran Islam atau belum. Makanya harus introspeksi diri. Jikalau nanti ada orang yang ketika beretika itu kurang dalam pergaulan ini ya, kamu ketika mengetahuinya dinasihati yang baik ya, dikasih tahu ya, karena saling berbagi itu baik ya. Sebaik-baik manusia itu ialah yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya saling tolong menolong, saling menjaga gitu ya semuanya. Itu sekali lagi materi ini semoga manfaat, materi cukup mudah, dan yang terakhir adalah bisa mengaplikasi atau mempraktekkan atau mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itu mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu. Jadi ending dari pelajaran tadi di situ, ending pelajarannya di situ. Setelah mengetahui, setelah mempelajari, baru bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari gitu. Karena ilmu yang akan bermanfaat itu manakala jikalau diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin gitu dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Sebelum saya tutup, tetaplah tonton sampai selesai ya. Subscribe, like, komen, dan share agar video ini lebih kreatif, lebih inovatif, dan lebih mantap kepada umat. Mungkin saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.